Sebenarnya kalau itu ditayangin off air atau di acara, biasa kita komik tuh manggungnya di comedy club atau di kafe-kafe gitu. Ya, kita pernah datang Cup ya, comedy club ya. Nah, kalau misalkan di tempat-tempat seperti itu aman banget. Di acara seperti itu gitu loh. Harusnya dari tim panitianya pun juga bertanggung jawab. Maksudnya dari awal kayak ini jangan bahas materi kayak gini. Soalnya kita tuh sebagai komik biasanya ada pikiran-pikiran kayak gue nggak terkenal banget, nggak ada yang mau kasusin gue pasti. Ya, soalnya kan biasanya dikasusin tuh yang atas-atas tuh. Terkenal. Iya, kayak. Teman-teman, saya sama komika yang kaya substansi, Mas Duto Triaji. Masih komika ya? Masih, alhamdulillah. Manggung tuh seminggu berapa kali? Sekarang itu manggung seminggu 4-5 lah. 4-5 kali? Ya. Tajir dong. Ya, tapi kan bayaran komiknya kadang ada thank you mas aja. Nah, kemarin 1 juta tuh yang kemarin terbuka kan. Jangan dibuka dong harganya. Bukan gue yang buka. Yang ngebuka media ya. 1 juta yang bayar. Ya, rata-rata ya seminggu 4-5 lah. 4-5 kali. Antara 10 sampai 12 juta. Bisa ditawar. Bisa banget. Nah, sekarang tuh ada polemik ya. Sebetulnya batasan kontennya komika tuh sampai di mana sih? Soalnya kan kemarin baru-baru aja pemirsa. Apa sih kita manggilnya viewer ya? Viewernya YouTube Hensat ya. Baru-baru aja kita dengar berita ada komika dituntut 5 tahun penjara karena substansinya yang kelewat batas katanya. Nah, ini kita ngomongin ya, ada nggak sih sebetulnya batasan substansi dari seorang komika itu? Sebenarnya karena stand up comedy itu seni ya, dan seni itu nggak ada batasnya. Justru fungsi dari seni itu kan comforting the uncomfortable. Yang sebenarnya ini ngomongin orang-orang, ngomongin hal-hal yang kok lu ngomongin itu sih, gitu. Dan itu terkadang memang lucu. Cuman batasannya adalah di komik itu sendiri. Berani gak bawain itu? Kalau misalkan si komiknya berani, silakan. Asalkan bisa dipertanggungjawabkan. Cuma kalau komiknya nggak berani, biasanya ngerem tuh dari komiknya sendiri. Oke, itu menurut lo kemarin kelewat batas gak? Gua nggak usah sebutin ini ya, jadi teman-teman cari aja sendiri, ntar kalau gue sebutin gue yang kena. Jadi kita nggak usah sebut namanya aja, kita semua tahu itu Aulia Rahman. Oh iya. Nah, yang gue nggak mau sebut itu kontennya. Kontennya gue nggak mau sebut, ntar gue yang kena soalnya. Kecuali lo berani, seperti yang lo bilang tadi. Itu acaranya di acara Desak Anis kan? Desak Anis ya. Emang itu acara konsepnya agak lucu. Anissa didesak warga, komiknya didesak polisi. Emang kayak gitu mungkin konsepnya. Tapi kita nggak tahu ya, itu kan dari kita. Itu tadi nggak ada kaitannya sama saya ya. Ya, jadi kalau di acara itu kan maksudnya ya mungkin penonton Mas juga pasti udah tahu juga kan itu pernah masalah. Sebenarnya apakah kelewatan? Iya. Oh, oke. Kelewatan karena itu ditayangin secara live. Oh. Iya kan. Sebenarnya kalau itu ditayangin off air atau di acara, biasanya kita komik tuh manggungnya di comedy club atau di kafe-kafe gitu. Iya, kita pernah datang Cup ya, comedy club ya. Nah, kalau misalkan di tempat-tempat seperti itu aman banget. Itu aman banget. Dan ini kalau jujur gue sebagai komik ya, gue ngeliat materinya, gue denger materinya itu mikir, sih bener juga. Ada perasaan kayak gitu. Iya sih. Iya kan, kayak itu jatuhnya bitter truth. Kayak ini fakta, tapi kita nggak pernah mikirin ke situ. Mungkin karena takut juga tadi itu. Takut juga. Mungkin yang bermasalah itu kata-kata di akhirnya. Ya kan, sebenarnya kan dia bilang lagi buat apa sih nama kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya kata-kata yang bermasalah di situ. Dan ditayangin live. Di mana orang seluruh Indonesia bisa nonton dan semua orang kan punya pikirannya beda-beda, bisa menghakimi, dan itu jadi masalah. Terus lo ada solidarity antar komika nggak? Kayaknya kalau udah kayak gini susah juga sih. Maksudnya kita bantu kayak mungkin dari keluarganya gitu, kayak ya udah kita bantu apa yang bisa kita bantu gini. Cuman kalau untuk masalah ayo kita lindungi, ini tidak salah. Sebenarnya ada salahnya juga, karena balik lagi
Itu tadi tampilin secara live, dan di mana harusnya misalkan kayak ini kita tadi habis tampil di Q&A. Iya. Ya, kita habis Metro TV. Metro TV. Kalau Metro TV mah pasti bagus. Iya, iya. Jadi biasanya itu kan ada QC-nya dulu. Ya. Jadi sebelum naik tuh komik ditanya, mana sini materi lo? Gue lihat, aman nggak nih tampil? Kalau nggak aman, itu kita diganti materi ya, berhak. Dari pihak medianya berhak untuk ganti materi komiknya. Nah, gue nggak tahu kalau misalkan yang di acara kemarin, apakah itu Ada QC-nya juga. tuh, atau cuma kayak, lo komik manggung ya ntar di acara ini, gitu. Udah, materi bebas. Nah, kalau gitu kan maksudnya jadi bingung nih siapa yang salah. Yang lo harapin dari kasus ini apa? Ujungnya gimana? Ujungnya sih palingan ya mungkin kalau ada yang bikin acara-acara politik seperti itu ya. Soalnya kan acara politik kan rentan untuk digoreng ya. Ya palingan ada QC-nya aja. Ada QC di awalnya kayak lo jangan bahas ini, lo boleh bahas ini, terus kalau misalkan lo bahas ini, lo bahasnya ke arah mana nih? Ya kan? Nah, palingan itunya aja sih. Sama palingan mungkin dari komiknya juga ya. Komiknya kan pasti ngerasa ini habis tampil kayaknya materi yang itu bahaya deh. Oke. Bilang ke medianya aja, yang itu tadi bagiannya kata aja jangan ditampilin, soalnya gue ngeri nih ntar takutnya kalau naik kenapa-napa gitu. Itu case kemarin itu membuat lo belajar atau lo jadi takut? Belajar sih, kalau takut sih kayaknya komik gak ada yang takut sih. Oh, Maksudnya tetap ngomong ngasal aja ya. Kita lihat di sosmed aja, maksudnya sosmed pun juga model-model macam kayak Soki Pardede, Petar Muslim, masih ngomongnya masih ngasal juga gitu. Dan beberapa gue suka juga tuh. Iya, ngomongnya masih ngasal, mungkin jadi lebih belajar aja. Oh ntar kalau misalkan tampil di acara ini, yang bagian ini mungkin kita agak tulis ulang gitu. Enggak nih, harapannya apa lo di ujung kasus ini kira-kira? Harapannya sih semoga kalau misalkan emang benar-benar ditahan ya. Ini kan masih tertuduh ya? Apa udah jadi tersangka? Udah tersangka, Bos. Udah tersangka ya? Ya semoga di penjara nggak lama-lama. Iya, itu kalau dari gue sih itu aja. Bisa nggak di penjara juga sih. Oh bisa? Bisa, kali ya. Gua nggak tahu nih sih. Mesti tadi kita tanya Mutiara ya. Mutiara ya tadi ya. Makanya tadi tuh sebenarnya gue pengen nanya itu, cuman kayaknya terlalu sensitif ya. Jadi ya kayak, nah tapi semoga kalau misalkan nggak di penjara, ya semoga seperti itu sih, nggak di penjara, ya udah, semoga lebih baik aja. Soalnya kalau di penjara kasihan juga. Kasihan sih. Dibayarnya nggak seberapa, di penjaranya bertahun-tahun. Iya. Tapi Aulia ini udah lama jadi komika ya? Siapa? Aulia ini udah lama jadi komika. Gue sih nggak begitu kenal ya, maksudnya kan dia di Lampung ya. Gue di Jakarta, jadi nggak pernah ngobrol, ketemu pun juga belum pernah. Oke. Jadi tapi maksudnya pas kejadian itu keluar, gue ngulik-ngulik tuh, ngulik materinya kayak gimana, video-videonya bagus ya. Cuman mungkin ya kepleset di kemarin aja. Soalnya kita tuh sebagai komik biasanya ada pikiran-pikiran kayak, gue nggak terkenal banget, nggak ada yang mau kasusin gue pasti. Ya, soalnya kan biasanya dikasusin tuh yang atas-atas tuh. Terkenal. Iya, kayak Panji. Dito. Ya, gue enggak lah, gila. Ya nggak apa-apa kan gue yang nyebut, bukan lo yang nyebut, nggak masalah. Kayak model Panji, Coki. Dito. Bu, jangan, entah ada yang bener mau kasusin gue. Oke. Gue lebih takut ke arah situ. Nah, ini karena kita pertama nih wawancara komika ya. Lo kira-kira thumbnail sama judulnya mau apa nih ntar? Daripada kita mikir, coba kita tanya aja dia. Nah, gimana thumbnailnya? Ini mau thumbnail yang clickbait atau mau thumbnail yang biasa-biasa aja? Thumbnail yang bisa nambah subscriber dong. Thumbnail yang bisa nambah subscriber ya. Kalau thumbnail yang bisa nambah subscriber, otomatis kita harus ekspresi yang heboh. Oke. Heboh, jadi harus kayak. Jadi judulnya apa nih? Komika ini bela apa atau gimana? Jangan. Gimana? Kalau yang clickbait, di acara Anies desak warga, komikanya didesak polisi. Selanjutnya mungkin Pak Anies bisa bikin acara baru, desak Anies untuk bertanggung jawab. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu kan? Nggak tahu. Kalau mau clickbait kan bisa seperti itu. Iya, itu boleh tuh. Komika ini minta Anies bikin acara desak Anies bertanggung jawab. Bisa kayak gitu. Kalau judul? Itu bisa jadi judul juga. Mungkin kalau judul diambil dipotong aja. Tapi kenapa lo bawa Anies dalam hal ini, kan hubungannya profesional? Hubungan mana? Hubungan antara si desak Anies panitianya dengan komikanya kan profesional.
Cuma kan itu maksudnya masih di acaranya Desakan di situ kan. Nah, kalau gue ngerasanya ini mungkin gue pribadi ngerasanya. Iya, nggak apa-apa lo pribadi aja. Gue juga nggak mau ikut-ikutan. Ini gak ada backingan jadi gue. Jadi kalau misalkan di acara seperti itu gitu loh, harusnya dari tim panitianya pun juga bertanggung jawab. Maksudnya dari awal kayak ini jangan bahas materi kayak gini. Dia sih ngasih bantuan hukum kalau gue nggak salah tuh. Oh ngasih ya? Ya kalau ngasih sih alhamdulillah. Oke. Ya kalau ngasih, cuma kan kalau dari gue baru tahu tuh dia ngasih bantuan hukum. Dan kalau emang dia ngasih dan bisa membantu, itu bisa menaikkan elektabilitas Bapak. Ya gitu Cup. Lo udah mau ditanya nih Cup, lo boleh nanya deh nih, namanya juga komik kan, kita terabas aja batas-batas kameramen YouTuber. Hah? Cukup, lo nggak nanya, ntar lo nanya gue lagi judulnya apa. Kira-kira ada yang mau lo sampein nggak buat komika-komika baru yang kelasnya belum di lo gitu? Ini kesannya gue tuh jadi kayak tinggi banget bang. Gue nggak tinggi itu bang. Ya lu yang jelas lo lebih lucu dari gue. Lu lucu dapet duit. ya. Apa buat komika baru udah sering-sering open mic aja. Sering-sering open mic. Ya, dan jangan karena sekarang lagi tahun politik itu jadi bahas yang pinggir jurang banget sampai akhirnya terjadi hal kayak kemarin gitu. Soalnya sekarang nih, kalau misalkan lu kan jarang bermain di komunitas-komunitas bang ya, maksudnya komunitas stand up. Iya. Itu kalau misalkan, sedangkan gue tuh hampir tiap hari datang ke open mic itu pasti komik bahas politik semua. Iya. Ada 15 komik open mic latihan bahas politik semua dan kadang ada yang ini kalau gue rekam bisa masuk penjara loh. Iya. Gitu. Jadi main aman tapi jangan terlalu aman juga gitu. Nyentil dikit nggak apa-apa lah. Tapi jangan yang jadi orang lucu tuh beresiko juga ternyata di Indonesia ya? Beresiko. Sebenarnya bukan jadi orang yang berani bersuara beresiko. Kalau lucu nggak berani bersuara aman. Oke. Kalau lucu nggak berani bersuara tuh lucunya buat siapa Ben? Ya lucunya buat dia dan keluarga dia dan tongkrongan dia. Oke, sekarang pasarannya komika itu misalnya range A tuh tinggi banget, range B ya di bawah A gitu. Itu tuh berapa tuh ya? Apa ini harganya? Tergantung sih buat stand up. Iya stand up. Bisa ada yang di atas 15 menit. Bisa ada yang di bawah 10 sampai 15 menit. Tergantung dari siapa yang ngundang. Oke. Kalau yang ngundang itu misalkan kayak acara komunitas atau acara kafe baru buka, itu biasanya kita ya udahlah sama-sama tahu aja. Ini kita kasih harga segini aja. Udah, yang penting lu jalan dulu acaranya. Oke. Kalau lo diundang Desak Anis untuk ngisi jadi komika ini mau nggak? Ya kalau bayaran oke, ambil. Cuman ngelihat kemarin kejadiannya, mungkin gue bakal lempar harga yang ya lebih tinggi dari biasanya. Cuma gue nggak tahu ya, gue nggak tahu harga mereka berapa kan. Oke. Kalau judulnya gini apa? Komika ini bila komika ini mengaku bila diundang Anis dia akan lempar harga tinggi. Kalau gitu kesannya gue jadi matre banget bang. Emang nggak boleh komika matre? Boleh banget. Ya udah nggak apa-apa kan. Lo kan jadi lo lengkap men. Lo udah lucu, terkenal matre lagi. itu resep sukses ya. Itu resep sukses duniawi sih. Ya. Ya udah, oke. Kalau gitu terima kasih teman-teman. Lu beneran nggak mau nanya Cup? Enggak, Pak. Udah, oke, cukup katanya Ucup ya cukup. Mas Dito terima kasih. Sama-sama, Tadi Bang. udah ada satu sesi kita di Metro, nih sesi berikutnya ya. Ya. Luar biasa nih kita ngetop bersama di Metro TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Dit. Waalaikumsalam. Thank you.